penalti. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Hari ini Selasa, tanggal 30 Maret 2001, kita berada dalam Pekan Paskah. Kita semua akan melaksanakan renungan malam. Sidang jemaat kami menyapa dimanapun saat ini sedang berada. Mari kita sama-sama menghayati, merenungkan akan masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Mari kita satu di dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah pemelihara hidup kami. Sungguh Bapa, apa yang kami alami selama ini, suka duka, semuanya itu seizin daripada Tuhan, dan Tuhan telah memampukan kami untuk melakukan berbagai aktivitas. Sore hari ini Bapa, kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami undang Roh-Mu yang kudus hadir di tengah-tengah kami semua, di tengah-tengah keluarga kami. Kami rindu menghayati masa-masa sengsara Tuhan. Tuhan, hadirlah dalam hati kami masing-masing. Kami yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, kami menyadari diri kami penuh dengan kekurangan. Mari Bapa, sertai, berkati persiapan yang telah kami lakukan, biar apa yang akan kami sampaikan boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kami semua telah siap untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Amin. Mari kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 145, mari tuturkan kembali. Sidang jemaat, mari kita sama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Lukas 23 ayat 1 sampai 12. Lukas 23 ayat 1 sampai 12. Izinkan saya membacakannya. Lalu
bangkitlah seluruh sidang itu dan Yesus dibawa menghadap Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia menyatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya. Di seluruh Yudea, ia mulai dari Galilea dan sesudah sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang itu seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes, yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawab apapun. Sementara itu, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-ngolok dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Yesus dibawa di hadapan Pilatus dan Herodes, mereka tidak menemukan kesalahan pada diri Yesus. Tadi kita sudah baca, tak satu pun yang kami jumpai ada kesalahan. Pertanyaannya, kenapa mereka tidak melepaskan Yesus? Sudah tidak ada kesalahan, masih tetap diadili? Jawabannya adalah karena mereka, baik Pilatus maupun Herodes, tidak mau posisinya dan kenyamanannya terganggu gara-gara Yesus. Walaupun bertentangan dengan hati nuraninya, mereka akhirnya menyerah dan mendesak massa yang menginginkan Yesus dihukum mati. Bagi Pilatus dan Herodes, jabatan kekuasaan itu suatu yang sangat penting melebihi kebenaran dan keadilan. Demi mempertahankan jabatan, status, popularitas, pengaruh, kenikmatan, dan harga diri, banyak orang kompromi, bahkan menyimpang dari jalan kebenaran. Kalau hal ini kita yang melakukannya, maka kita telah menyalibkan Yesus kedua kalinya. Sementara itu, para penuduh, baik para imam kepala, ahli Taurat, maupun antek-anteknya, berusaha apapun caranya
agar Yesus dihukum mati. Bagi orang yang kelihatan rohani ini, Yesus ternyata juga menjadi ancaman. Mereka takut kehilangan pengikut dan pengaruh. Maka mereka justru mengusulkan Barnabas, pemberontak dan pembunuh yang dibebaskan, dan Yesus yang disalibkan. Ini aneh sekali. Yesus yang tidak melakukan kesalahan, justru dia yang disalibkan, tetapi Barnabas malah dilepaskan. Drama ketidakadilan telah terjadi. Pilatus, Herodes, para imam kepala, dan para ahli Taurat adalah contoh orang-orang yang membangun harga dirinya berdasarkan status sosial. Bagi mereka, melindungi jabatan supaya aman lebih penting dari kebenaran dan keadilan. Bagi mereka, penerimaan masyarakat lebih penting dari kebenaran dan keadilan. Semua hubungannya akan berputar sekitar usaha untuk mempertahankan harga diri, mencari rasa aman, dan menerima orang lain. Dan jabatan dianggap sebagai simbol dan alat untuk memperoleh semuanya itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita selama ini sebagai orang Kristen, anak-anak Tuhan? Kita dipanggil untuk memberitakan kebenaran, menyatakan keadilan kepada dunia. Jabatan atau status apapun yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini adalah alat untuk memberitakan kebenaran dan membawa keadilan kepada sesama. Harga diri kita bukan terletak pada jabatan atau status kita, tetapi pada hakikat diri kita sebagai orang yang sudah ditebus, dipulihkan sebagai gambar dan rupa Allah. Di dalam Kristus kita sudah diterima apa adanya, bahkan diposisikan sebagai anak-anak Allah, serta menjadi mitra kerajaannya untuk memperbaharui dunia. Kita patut mensyukuri ini semua. Hal yang penting adalah harga diri kita bukan terletak pada jabatan atau status. Kita tetap pada hakikat diri kita sebagai orang yang sudah ditebus dan dipulihkan. Amin. Sidang jemaat, mari kita lanjutkan ibadah ini dengan menaikkan pujian Kidung Jemaat 426. Dan damai yang menetap
Sidang jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh ajaib pengorbananmu. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Engkau Allah yang setia. Tuhan, pada malam hari ini, di tengah kondisi yang tidak menguntungkan, di masa pandemi, begitu banyak masalah dan tantangan yang kami hadapi. Menghadapi sakit penyakit, menghadapi tekanan ekonomi. Sungguh Bapa, kami mau bersandar kepada Tuhan. Kami mau mencari pertolongan hanya kepada Tuhan. Jauhkan kami dari segala gangguan sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala gangguan godaan si iblis. Mari Bapa, berikan kepada kami umat-Mu kekuatan, keteguhan iman. Agar kami mampu melangkah bersama dengan Dikau Bapa. Sungguh Bapa, malam hari ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GKPB Kasih Kudus Bapa, dimanapun dia berada, apapun yang menjadi kendala dan masalah, Tuhan kiranya menghampiri satu persatu. Biarlah dia boleh melakukan hal yang baik, biarlah boleh mengerjakan sesuatu yang bermanfaat dan mendatangkan berkat. Pulihkan keluarga yang bermasalah, baik masalah hubungan suami istri, hubungan antara anak dan orang tua. Tuhan hadir, Tuhan lawat. Pulihkan juga ekonomi bagi yang bermasalah Bapa. Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk gedung gereja ini. Kami punya rencana untuk membangun tahap kedua Bapa. Biarlah proses ini akan boleh berjalan dengan baik. Tuhan akan mengetuk pintu hati saudara-saudara kami untuk memberikan donasi, sehingga dana untuk kami lakukan pembangunan ini boleh tercukupi. Terima kasih Bapa, kami juga mau berdoa untuk lingkungan kami. Klian Belong Gede dan Balun, Bapak Kepala Desa Pemecutan Kaje, dan tetangga-tetangga kami. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Biarlah sukacita surgawi menaungi mereka semua. Terima kasih Bapa. Renungan malam ini kami mau akhiri. Dan kami mohon berkat yang asalnya daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kami semua dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Ibadah renungan malam sudah selesai. Kami menyapa sidang jemaat dimanapun berada. Selamat beraktivitas, salam sehat, dan tetap laksanakan protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.